Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rifyanto akan melanjutkan pembacaan Sirah Nabawiyah episode ke-24. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Membangun Ka'bah. Dalam pengerjaan Ka'bah, orang-orang Quraisy dibagi menjadi 4 bagian. Setiap kabilah masing-masing mendapat pekerjaan satu sudut yang harus dirombak dan dibangun kembali. Pemugaran Ka'bah dimulai dengan memindahkan patung Hubal dan patung kecil lainnya. Setelah itu pekerjaan dilanjutkan dengan membersihkan pelataran dan membongkar dinding serta fondasi. Muhammad ikut terlibat dalam pekerjaan yang berlangsung berhari-hari itu. Ada sebuah batu fondasi berwarna hijau yang tidak bisa dibongkar dengan cara apapun. Karena itu, batu itu mereka biarkan. Selanjutnya didatangkanlah batu-batu granit biru dan dari bukit sekitarnya. Sebuah bahan pencampur semen bernama bitumen yang didatangkan dari Syria pun mulai digunakan. Pemugaran Ka'bah itu sebenarnya lebih menyerupai perbaikan hasil karya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Fondasi Ka'bah ditinggikan sampai 4 hasta ditambah 1 jengkal atau sekitar 2 meter. Dalamnya diuruk tanah menjadi lantai yang sulit dicapai air apabila banjir datang kembali. Bersama dengan itu, pintu di sisi timur laut pun diangkat setinggi fondasi. Dinding dinaikkan sampai 18 hasta. Saat itulah Ka'bah mulai diberi atap bekas kapal yang kandas itu. Sebuah tangga untuk naik turun juga disiapkan. Kini Ka'bah bebas dari banjir. Isinya terlindung dari hujan panas dan tangan jahil pencuri. Pembangunan berjalan lancar sesuai dengan rencana sampai dinding tembok mencapai tinggi 1,5 meter dan tiba saatnya batu hitam Hajar Aswad ditempatkan kembali ke tempat semula di sudut timur. Karena itu merupakan upacara suci penuh kehormatan. Berebutlah setiap kabilah untuk melaksanakannya. Kabilah Abdudar merasa lebih berat daripada kabilah lain, sehingga kedua kelompok saling beradu mulut sampai suasana menjadi semakin panas. Di tengah keadaan itu muncul Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ia adalah orang tua yang dihormati dan dipatuhi. Ia pun mengajukan sebuah usul yang disetujui oleh semua pihak. Serahkanlah putusan ini pada tangan orang yang pertama kali memasuki pintu Safa, Hajar Aswad. Ternyata yang datang pertama kali di pintu Safa adalah Muhammad. Orang-orang pun bersorak lega. Ini dia Al-Amin, seru mereka. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Kami yakin dia bisa memecahkan persoalan ini. Kami akan menerima keputusannya. Orang-orang Quraisy pun menceritakan persoalan yang mereka alami. Muhammad yang saat itu belum berumur 30 tahun memandang mereka dengan matanya yang teduh dan bijaksana. Muhammad melihat berkobarnya api permusuhan pada mata setiap orang dari masing-masing kabilah Quraisy. Keadaan ini benar-benar genting. Kalau salah mengambil keputusan akan terjadi pertumpahan darah antara kabilah-kabilah tersebut. Muhammad berpikir sejenak lalu berkata, "Tolong bawakan sehelai kain." Kain pun segera diberikan Muhammad. Kain pun segera diberikan. Muhammad mengambil dan menghamparkan kain itu. Dia lalu mendekati Hajar Aswad. Diangkatnya batu hitam itu dan diletakkannya di tengah-tengah.
Hendaknya setiap kabilah memegang ujung kain ini, kata beliau lagi. Kemudian para ketua kabilah memegang ujung kain dan bersama-sama mengangkat Hajar Aswad. Di tempat Hajar Aswad semula, Muhammad mengangkat dan meletakkan kembali. Semua pihak merasa amat puas dengan keputusan Muhammad yang adil ini. Demikianlah, pada waktu muda Rasulullah telah menjadi orang yang cerdas dan bijaksana. Putra-putri Muhammad. Khadijah adalah wanita teladan yang terbaik. Beliau wanita yang penuh kasih, setia, dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk suami tercinta. Khadijah juga wanita yang subur. Setelah 15 tahun berumah tangga, Khadijah melahirkan 6 orang anak. Mereka adalah Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum, Fatimah, Qasim, dan Abdullah. Namun Qasim dan Abdullah wafat ketika masih bayi, sedangkan keempat anak perempuan yang lain tetap hidup hingga dewasa. Kita dapat membayangkan betapa sedihnya Muhammad dan Khadijah kehilangan kedua putra mereka. Ketika pulang ke rumah dan duduk di samping Khadijah, Muhammad sering melihat kesedihan di wajah istrinya itu. Saat itu, mempunyai anak laki-laki bagi masyarakat jahiliyah adalah hal yang amat penting dan dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Sebaliknya mempunyai anak perempuan adalah hal yang amat memalukan. Bahkan banyak orang yang memilih mengubur bayi perempuannya hidup-hidup daripada membesarkannya. Tentu saja Muhammad dan Khadijah tidak merasa malu memiliki anak-anak perempuan. Mereka menyayangi semua anak mereka tanpa pilih kasih. Apalagi putri bungsu mereka Fatimah yang saat itu masih berusia 5 tahun, anak cantik yang sedang lucu-lucunya. Hanya saja kehilangan 2 anak laki-laki yang masih bayi merupakan derita yang berat bagi orang tua manapun. Kekayaan terbesar. Rasulullah pernah berkata bahwa kekayaan terbesar adalah istri yang solehah. Khadijah adalah kekayaan terbesar Rasulullah Muhammad pada saat yang paling sulit dalam hidup beliau. Demikianlah penyampaian Sirah Nabawiyah episode ke-24. Akan saya lanjutkan pembacanya untuk berikutnya. Semoga lancar dan berjalan dengan baik. Tolong di komen untuk meningkatkan kualitas penyampaian saya supaya lebih enak didengar, lebih mudah dipahami, dan jangan lupa di like dan disimpan supaya sewaktu-waktu diperlukan bisa segera dilihat kembali, karena cerita ini akan abadi sepanjang masa, sepanjang dunia masih ada. Dan tolong pula di-sharing broadcast ke komunitas sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.